kehidupan kita lebih besar. Roh yang menggoda kita ini kecil. Ada amin, saudara? Sesuatu yang kecil. Saya ingin lanjutkan, saudara. Ya, jangan memilih jalan buntu. Yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bersikap tenang. Yochebed bersikap tenang. Yang kedua yaitu hadapin masalah. Yang ketiga kita baca di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu gadis itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara, yang ketiga, kalau kita melihat, dia sebagai Yochebed adalah seorang ibu yang mana selama 9 bulan. 9 bulan dia mengasihi akan anaknya. Ya, dia tahu bahwa dia ibu daripada Musa. Tetapi ya, dia seorang ibu, dia harus terjadi seperti apa yang dikatakan di ayat-ayat yang kita baca. Dia harus menjadi seorang inang penyusu. Berarti dia harus menjadi seorang budak. Dia pada saat menyusui, dia bukan menyusui dengan sifat antara ibu dengan anak, tetapi diperlakukan sebagai seorang budak dengan seorang anak Firaun. Ada amin, saudara? Di sini saudara bisa melihat bahwa Yochebed, sifat yang ketiga yang di mana dia dipakai oleh Tuhan, dia melepaskan haknya. Dia melepaskan haknya. Dia mau melepaskan apa yang menjadi haknya. Dia haknya sebenarnya Musa sebagai anak daripada Yochebed. Tetapi dia harus lakukan sebagai budak. Berarti tidak ada hak lagi sebagai seorang ibu, tetapi dia sebagai budak. Dia melepaskan haknya. Mungkin saudara tidak apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sering mungkin kita tidak dianggap orang. Hak kita diambil oleh orang. Sering kali kita tidak dihormati. Sering kali kita mungkin merasa diinjak oleh orang. Mungkin merasa kita ditekan oleh orang. Hak kita sepertinya tidak ada di dalam kehidupan kita. Tetapi rencana Tuhan itu bisa terjadi kalau kita mau juga melepaskan hak kita. Ada amin, saudara? Saudara, saya masih ingat pada saat saya bersekolah di California pada tahun 82. Pada saat saya sudah tidak ada uang lagi, saya harus bekerja di teman-teman banyak sekali orang-orang Indonesia. Saya harus mendorong akan garbage can. Ya, seperti memang saya pada saat itu bekerja sebagai janitor di sekolahan. Pada saat itu saya sempat di restroom saya berhenti dan saya menangis. Kalau saya melihat keadaan saya di Indonesia, saya mungkin gak akan terjadi demikian, harus mendorong garbage can. Tetapi hal itu terjadi, saudara. Hak saya sepertinya terambil. Hak saya seharusnya hidup enak di Indonesia. Tetapi saya harus lakukan akan hal ini. Saya harus membersihkan WC laki-laki dan perempuan. Begitu kotor setelah football. Becek dengan air kencing, maaf saudara. Hak saya sepertinya hilang. Tapi justru disitulah rencana Tuhan terjadi. Ada amin, saudara. Hak kita sering kita hilang. Tetapi kalau kita mau melepaskan hak kita, rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Kalau saya give up, saya tidak mau melepaskan hak saya pulang Indonesia, maka dari itu apa yang terjadi saya tidak tahu. Mungkin saya tidak akan pernah berdiri di tempat ini. Ada amin, saudara. Mungkin saya pulang sebagai orang yang gagal. Saya tidak pernah lulus sekolah saya dan lain sebagainya.
Saya bisa menyelesaikan semuanya karena saya mau menyerahkan hak saya. Ada amin, saudara. Ini hanya sekedar contoh bagi saudara. Banyak sekali di dalam Alkitab. Abraham melepaskan haknya pada saat dia melihat akan pertengkaran antara gembala-gembala daripada Abraham dan gembala-gembala daripada Lot. Dia melepaskan haknya, sebenarnya dia sebagai seorang uncle daripada Lot. Tetapi Abraham mengatakan kepada Lot, Lot, gembala kita ini bertengkar terus, tempat ini kecil. Udah kamu memilih ke barat, aku ke timur. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau memilih ke kiri, aku ke kanan. Supaya kita ini akur. Kita ini kan kerabat, dikatakan. Ya, saudara nanti baca di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Ya. Kita ini kan saudara, kerabat. Abraham melepaskan haknya. Dan Lot dikatakan, ya, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-15 dan ke-14 dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat yang berdiri ke timur, barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat kuberikan kepadamu. Ya. Tuhan berfirman pada Abraham demikian. Karena apa? Sebelumnya Lot melihat, oh, Yordan, tempat yang indah, banyak sekali air. Lot melihat akan hal itu, banyak sekali air. Kalau Lot melihat banyak air dan dia memilihnya, maka itu yang didapatkan oleh Abraham yang apa? Yang kering. Ada amin, saudara. Lot memilih yang subur. Abraham dapat yang kering. Tetapi tadi yang ayat yang baru kita baca, Tuhan menyatakan, apa yang kau pandang ke barat, ke timur, ke utara, selatan, semua akan menjadi milikmu. Haleluya. Saudara akan dapat berhasil. Saudara akan menjadi teman sekerja daripada Allah. Kalau kita ini melepaskan hak kita. Izinkan. Orang mungkin menganiaya kita, mengambil hak kita, mungkin menginjak kita, mungkin tidak memperdulikan kita, mungkin tidak menganggap kita. Enggak apa-apa, saudara. Orang enggak menganggap kita, tetapi kita dianggap oleh Tuhan. Ada amin. Saatnya Tuhan meninggikan akan kehidupan kita. Tuhan mau mengangkat akan kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat akan kehidupan saudara. Sebab rencana Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin, saudara? Ya. Jadi kita harus mau untuk melepaskan akan hak kita. Yang keempat. Jadi yang pertama yaitu apa tadi, saudara? Tenang. Ya. Apa, saudara? Tenang. Oke, ya. Kita harus tenang. Ya. Yang kedua, kita harus menghadapi masalah kita. Yang ketiga, kita harus apa? Melepaskan hak kita. Yang keempat, yang terakhir, ya, yang terakhir. Mari kita buka di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Sebentar saya akan mengakhiri, ya, di dalam ayat yang ke-10. Jadi sekarang, sorry, saya salah buka dalam pasal yang ketiga. Oke. Pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkat menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menarik dia dari air. Ya, mungkin sulit untuk kita mengerti, tetapi saya ingin untuk kita menyimak hati-hati di dalam ayat ini, ya, bahwa anak itu telah besar, dibawanyalah. Yochebed membawa akan anak itu, diberikannya kepada siapa? Kepada putri Firaun. Sebenarnya dia bisa untuk membawa lari. Sebenarnya dia mungkin bisa, ya, membawa akan Musa kemana saja atau tidak memberikan kepada putri Firaun. Tetapi kita melihat di sini bahwa ada sesuatu sifat yang baik daripada Yochebed, yaitu sifat komitmen, sifat yang pegang janji, dia bisa komit dengan janjinya, komit dengan perintah. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan saudara dan saya?
Seringkali kita tidak bisa commit, seringkali kita tidak bisa memegang janji, seringkali di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan komitmen keselamatan kita? Apa yang kita terima? Dulu mungkin pada saat kita menerima keselamatan, kita menggebu-gebu di dalam Tuhan. Mungkin kita setiap hari berada di dalam firman Tuhan, di dalam doa kita. Tetapi komitmen kita mulai luntur. Bagaimana kita bisa menjadi teman sekerja daripada Allah kalau kita tidak mempunyai komitmen? Kita harus mempunyai komitmen untuk menjadi teman sekerja daripada Allah. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi teman sekerja daripada Allah. Rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ini ada sesuatu komitmen di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memakai rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga saudara, kalau saudara ini tidak komitmen satu dengan yang lain. Kalau suami istri tidak ada suatu komitmen, bagaimana rencana Tuhan bisa terjadi? Yang terjadi nama Tuhan dipermalukan. Bukan sesuatu rencana Tuhan yang terjadi. Ada amin saudara. Komitmen merupakan sesuatu hal yang Yochebed lakukan. Dia membawa, bukan diminta, tetapi dia membawa kepada putri Firaun. Dia membawanya karena apa? Dia komit untuk memberikan. Karena memang ini perintah. Sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana komitmen kekudusan kita? Bagaimana kekudusan kita? Komitmen kita untuk hidup kudus. Bagaimana komitmen di dalam pelayanan? Kalau kita mengatakan, aku mau melayani, komitmen di dalam pelayanan kita. Kalau kita ini harus, misalnya come early, practice Saturday dan lain sebagainya, komitmen kita akan membawa kita kepada rencana Tuhan.